Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sang Barong. Oke, di video kali ini saya masih bersama dengan Mas Api, pemilik dari grup Singo Rengas Sanjoyo. Nah, ini di video kali ini kita akan bercerita tentang berdirinya Barungan Singo Rengas Sanjoyo. Seperti apa nanti ceritanya. Oke, tonton terus videonya sampai akhir dan jangan di skip nanti agar kalian tahu tentang grup dari Singo Rengas Sanjoyo. Ini ada Mas Alfi, ini sahabat saya sejak kecil loh, dan kita jarang berjumpa, dan di kesempatan ini kita dipertemukan ya loh. Dan ini nanti saya dan Mas Alfi akan menceritakan sedikit mengenai grup dari Singo Rengas Sanjoyo. Oke lor, ngopi dulu ya lor, biar kita lebih santai. Pahit apa manis mas? Wah, lumayan mas, enak. Oke kita sambil rokokan dulu nih, sambil cerita ya lor. Oke Mas Api, saya ada pertanyaan jenengan sedikit mengenai dari grup Barungan Singo Rengas Sanjoyo kali ini. Oke, dulu ceritanya gimana Mas? Asal mula berdirinya grup Barungan Singo Rengas Sanjoyo. Biar bisa lebih tahu. Kamu kan ketua-ketuanya, tapi kamu harus lebih tahu daripada saya. Dulu saya dengan dia ini dari kelas TK sampai sekarang itu dekat. Jadi dulu mendirikan Barungan ini juga sama Mas Dian. Jadi ceritanya gini, dulu waktu SD kelas 1, kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an, pas 9 berapa gitu lupa. Itu kita bermain, lagi seneng-senengnya ada Barungan. Jadi Barungan dulu tidak seperti sekarang. Dulu kita awal mula itu ngamen ya Pak. Kita ngamen. Pak, saking niatnya pengen punya Barungan sendiri. Kita kan dulu pinjam Barungan kotak loh. Barungan kotak itu pinjam sampai ke desa-desa lain itu. Buat apa? Buat Barungan loh. Kita nggak punya gamelan, jadi kita pakai kaleng susu sama dua buat kenong itu loh. Dua kendala tua. Kendala tua buat gong ya. Kan suaranya seperti gong. Dung. Jadi dulu itu sudah menghasilkan uang ya Pak ya. Udah. Setiap seminggu sekali kita itu tiap minggu muter keliling desa, tetangga desa, di desa sendiri keliling. Kita kumpulkan buat beli ini itu, alhamdulillah bisa sampai ada tanggapan kita kumpulkan sampai berdiri. Ya lumayan sampai sekarang bisa bertahan. Jadi alhamdulillah ketemu Pak Sadiman loh. Nah, Pak Sadiman itu bapak Mas Alpi dulu. Nah, kebetulan dipegang Bapak Diman. Kan ini profesi dari Pak Sadiman kan tukang las loh. Iya, tukang las. Nah, jadi Pak Sadiman menyemangati dan dibuatkan loh gamelan dari besi ya ala kadarnya ya Pak ya. Yang jelas bisa dimainkan loh. Nah, kebetulan Pak Sadiman profesinya sebagai tukang las dan dibuatkan jedor pun juga bisa ya Pak. Jedor pakai tong itu loh dibuatkan Pak Sadiman. Saking di kampung sini itu banyak anak-anak yang seneng, istilahnya seneng Barungan loh. Jadi kita main ya, ala kadarnya dan sampai sekarang ini juga masih bisa bertahan alhamdulillah. Meskipun banyak apa yang berganti anggotanya karena sebagian juga kerja sibuk kerja, jadinya kita cari orang loh jika tidak ada pemain yang aslinya. Oke Mas, untuk Barungan berarti terbentuknya Barungan Singo Rengas Sanjoyo tahun piro ya Mas? Yes. Kira-kira nih sebelum tahun 2000. Intinya kita kan dulu kelas 2 SD, kelas 1 SD itu udah ngamen itu. Sampai kelas, ingatku sampai kelas 4 SD kita masih ngamen, tapi kelas 4 SD itu dimarahin guru. Ceritanya gurunya tahu kita ngamen jadi nggak boleh gitu. Akhirnya yang dibuatin sama Bapak Sadiman itu dulu. Barungan pertama kita punya itu yang ini loh. Ini kita
punya pertama. Dulu masih murah, harganya cuma 150.000 dulu. Dulu lor, barungan lawasan dulu 150.000 lor. Kalau sekarang kan mencapai 1 juta lebih lor. Bahkan 2 juta, 3 juta. Kalau dulu itu 200.000 itu sudah mendapatkan barungan. Dulu ini buatannya Pak Wajik ya? Iya, Wajik, gulingan lor. Pak Wajik gulingan itu buatannya sekitar tahun 90-an. Tapi aku beli tahun sekitar tahun 2001. Udah lama lor. Awalnya belum begini, cuman ini di rambutnya udah habis, jadi dikasih rambut tapi untuk ukiran dan kulitnya masih dulunya. Dari dulu belum diganti. Cuma yang buatan dari Pak Wajik ini yang direhab hanya apa rambut, iya rambut sama dan matanya loh, matanya ini sudah mata resin. Untuk kulit sama gigi ini cacatannya masih ori. Oke, di video selanjutnya nanti saya akan reviewkan barungan dari Singoringa Sanjoyo yang lama ya loh. Insya Allah nanti saya videokan. Oke Mas Alpi, untuk keseruan sejak dulu itu masih ingat saya. Yang paling berkesan itu ceritanya bagaimana Mas? Aku ini eling kekelen lor zaman biyen kuwi. Pas waktune ngamen bocah cilik kae. Jadi gini loh, kita waktu SD itu kan belum bisa gimana ya, belum tahu namanya kerasukan itu gimana, belum tahu. Masih penasaran. Jadi kita mencoba-coba untuk gimana caranya bisa kerasukan, enggak bisa. Jadi kita cara bahasa Jawanya embo kerasukan. Tahu butiran kelapa kan itu ada itu. Kita ambil yang muda, dicocok, dicacah atasnya loh. Tapi nggak kelihatan. Jadi umat wah terwakat gigit. Yang lucu lagi itu teman saya dulu ada pernah siapa Bil? Tuhan. Ya dulu pernah gini kan umat para kerasukan. Wah iya ambil apa namanya gendeng ya? Gendeng kuasi gendeng yang dicari kan gendeng pres loh, kan keras itu. Gendeng pertama gendeng itu loh, gendeng yang biasa. Debak pertama tuar katanya apa lari ambil gendeng pres ya kok nggak pecah kami merembul loh. Banyak sekali zaman dulu ya. Dulu itu meskipun terasa semua kesakitan loh, tapi ya di situ ada keceriaan loh yang belum ada semangat-semangatnya. Atraksi makan daun, cerita lagi loh. Ini kalau nggak dia ya tuh yang ulahnya dia ini, ulahnya dia. Makan daun semua daun dipuatain, dikuasikan. Yang terakhir sebelum dikasih kita umpetin dulu loh, kita kencingin dulu. Oh, no. Terus saya kasihkan ke teman yang umat itu, yang kesurupan. Nah, itu juga dimakan loh. Kan terasa apa kecing. Ini kecing Mas. Ambiar. Seru banget itu. Itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Dia sampai bilang habis kerasukan itu bilang gini, rasanya kok ini dia opo ini. Kita diam semuanya. Nah itu keseruan kita loh di waktu masa kecil bentuk grup ini kayak. Kayak untuk kan dulu itu keseruan ya, keceriaan yang paling berkesan waktu dan sampai sekarang itu. Dan untuk prestasi gimana Mas? Prestasi Singoringa Sanjoyo? Dulu prestasi itu dulu kita waktu SD. Dulu kan kita masih ajaran ya Lur ya. Kita ajaran, kita jadi pemain kita itu ikut-ikut ke barungan yang lain loh. Dulu itu Sadulu ya gitu. Sadulu Tresno, Cabril Rawit. Itu alamatnya di Bangke loh, TK Muslimat. Jadi pertama ikut lomba itu kita pecah di situ. Kita gabung di situ, kita ikut lomba. Nah ini dapat juara pertama gantong terbaik di Kabupaten Blora. Masih ingat aku loh. Ya dulu kalau sekarang wes ngos-ngosan dulu. Dan kalah sama anak-anak sekarang itu. Juara satu gantong terbaik dulu tahun 2003 kalau nggak 2002. Iya. Sekitar itulah. Dulu kan perlombaan anak-anaknya kan sendiri-sendiri loh. Masing-masing grup sendiri, nanti untuk barungannya juga sendiri, genderuan sendiri, ganongan sendiri. Alhamdulillah ya bisa dapat loh. Untuk grup kita cabai rawit Sadulu dulu
juara sering ya Pak? Juara 2 ya? Juara 2. Dulu juara 2. Alhamdulillah. Habis itu kita udah punya pengalaman, kita berani ikut lomba-lomba, tapi ya belum mendapat hasil yang sempurna. Tapi di tahun 2011 kita coba lagi. Dewasa kita coba lagi. Waktu itu ikut di BRI acara ulang tahun Simpedes BRI tahun 2011. Itu di alun-alun. Itu juara 1 dulu. Di prestasi paling besar itu juara 1 di BRI Simpedes. Itu ada cerita menarik lagi. Ya, kita datang paling telat sendiri kan sudah nomor urutan di ya ke awal loh. Nomor 2 ya Pak ya urutannya ya. Datang telat sendiri, terus apa namanya? Topeng ketinggalan. Tutuke yo ketinggalan. Jadi diundur loh. Mulai apa dapat urutan nomor 2 menjadi urutan nomor 4 loh. Alhamdulillah ya juga bisa teratasi. Masalah terasa namanya grogi loh. Grogi. Itu dan tidak menyangka sampai itu waktu pengumuman juara itu sekretaris Badungan sih namanya Lekmu Musyomai, kalau orang ngawen-ngawen bilang Musyomai itu kan sekretaris ini. Waktu pengumuman dia sama bapak saya Sadiman ya, Pak Sadiman. Pengumuman juara 1 lomba Barongan Simpedes BRI jatuh pada Barongan Nawian Singo. Dulu namanya Mongso Lupa gitu. Dulu namanya sebelum Singo Ringas Sanjoyo Singo Mongso Lupa lor namanya. Terus diubah menjadi Singo Ringas Sanjoyo. Dia gini. Ya, juara itu sadar diucapkan mundur. Kita pulang semua. Ketuanya ditinggal, Mas Sadiman ditinggal di alun-alun. Saking senengnya pada pulang naik truk sampai selesai di atas pulang bawa piala. Ketuanya ditinggal jalan kaki dari alun-alun sampai ke rumah. Sampai rumah pada ingat, tadi ketuanya di mana? Pak Diman di mana? Alun-alun tinggalan. Tapi itu sangat berkesan kalau juara 1 itu. Meskipun hadiahnya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk apa Pak namanya? Kita belajar. Nah, sebelumnya kita kan latihan loh. Mulai siang malam loh. Kita latihan untuk persediaan kita tampil untuk lomba. Jadi kita latihan terus. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Nah kita kan gini, bikinnya kita aduh topeng ketinggalan, duduk ketinggalan, cas ketinggalan. Kita tuh di sana itu udah nervous sendiri. Tapi alhamdulillah bisa juara itu kan udah karena yang paling terbaik lah. Udah jadi kenangan yang terindah. Sudah cerita ya. Ya itu loh, itu terakhir ikut lomba itu. Dulu generasi kedua ikut lomba tapi kalah. Tapi itu yang mewakili anak-anak dewasa nggak ikut lomba di Barongan apa? Di SD kata apa sih? Sion. Nah, SD Sion. Kebetulan itu ya penerus Singo Ringas Sanjoyo yang anak-anak itu termasuk baru ya anak-anak baru belajar seminggu itu langsung ikut lomba. Jadinya ya kita akui loh, untuk mendidik anak-anak itu lebih sulit. Apalagi zaman sekarang itu HP Android itu anak-anak sudah fokusnya ke game. Jadi enggak, kalau anak sekarang itu kesenian itu kurang gimana. Ya semoga aja ada bakat-bakat yang terpendam bisa meneruskan kebudayaan di Blora Badungan. Oke Mas Alfi, ini sudah menjelang sore. Untuk pesan dan kesan kepada seluruh masyarakat kesenian itu apa Mas? Jaga kebudayaan kita, tradisi kita. Kebudayaan adalah martabat kita, dijaga, dilestarikan. Jangan terpaku sama kebudayaan yang lain. Barongan ya barongan, jangan terpaku sama Reok Ponorogo, jangan terpaku sama Barongan Banyuwangi. Boleh mencuri kreativitas, tapi tetap mengkreasikan, tapi tetap harus menjaga punya pakeman Blora sendiri gitu. Kita kan sering di Blora ini Barongan banyak yang apa namanya campuran dikreasikan yang masa-masa modern kan banyak ya lor. Tapi kita harus punya identitas. Maksudnya identitas gini, kita harus punya pakem sendiri, jadi supaya dikenal masyarakat, oh ini loh Barongan Blora. Jadi enggak
kalau masyarakat di sini kan kesannya orang luar kota ke sini ini Barongan Blora Maria Ponorogo lah gitu kan Mas Ai. Yang bikin image itu kan kayak gitu. Jadi ya pertahankan Pakeman Barongan Blora, dilestarikan, dijaga, pasti terkenal bisa lebih baik. Oke Mas Heri cukup ya, terima kasih. Oke untuk para sedherek subscriber Sang Barong, ambil saja dari segi positif di video ini dan buanglah hal-hal yang negatif ya lor. Selalu bersemangat untuk berkarya kepada seluruh kesenian Nusantara, khususnya juga kesenian Blora ya lor. Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya rasa cukup video kali ini. Saya sangat berterima kasih. Jangan lupa minta supportnya dengan mengklik like, comment, subscribe dan share videonya agar channel Sang Barong terus berkembang. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blora Sang Barong. Pakai dewe.